Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke, saya rasa semuanya sehat, semangat. Semoga nanti ke depannya ketika kita menerima pembelajaran juga selalu diberikan semangat ya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Minta tolong kepada yang bertugas untuk memimpin doa. Silakan. Kita berdoa mulai. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk membentuk rasa nasional kita nyanyikan bersama-sama salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila, disertai dengan tepuk ya. Tepuk gitu ya. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ternyata semangatnya luar biasa ya. Semoga semangat ini akan terus bertumbuh sampai kelak nanti kalian menggapai apa yang kalian cita-citakan. Kemudian pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan meskipun cuacanya kurang kondusif, tapi alhamdulillah anak-anak kelas 5 semuanya diberikan kesehatan. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya pengen masih kaitannya dengan tepuk ya. Kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke. Kayaknya mungkin ada beberapa anak yang kurang semangat ya. Mungkin karena kurang sarapan, belum sarapan atau mungkin di rumah ada masalah ya. Semoga karena semangat tepuk ini tadi menumbuhkan semangat baru, sehingga ada masalah di rumah tolong ditinggalkan dulu. Kita fokus ke pembelajaran hari ini. Ya, silakan alat tulisnya bisa dibuka terlebih dahulu sambil saya akan menunjukkan beberapa materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini adalah pembelajaran IPAS yang topiknya rantai makanan.
Nah, sebelum kita ke rantai makanannya, saya pengen tahu, makhluk hidup itu butuh apa sih untuk membentuk energi? Butuh apa? Makanan. Semua makhluk hidup itu butuh yang namanya makanan untuk membentuk energi. Energi ini digunakan untuk apa? Beraktivitas. Nah, kalau kita membutuhkan energi, ya toh otomatis kita membutuhkan makan. Energi itu berasal dari makanan. Makanan yang kita makan itu dari beberapa komponen, ada protein, ada karbohidrat, kemudian ada mineral, sayur, susu dan sebagainya, vitamin dan sebagainya. Banyak kandungannya. Sama dengan hewan. Hewan yang ada di sekitar kita itu juga butuh makan. Karena dia juga butuh energi. Nah, kita bahas rantai makanan ini. Sebelumnya saya putarkan sebuah video supaya kalian sedikit pengetahuan rantai makanan itu apa sih. Oke, siap? Siap. Oke, sudah mulai. Nah, di situ videonya menjelaskan bahwa rantai makanan itu terjadi proses makan dimakan antara makhluk hidup. Dan di situ dijelaskan ada yang namanya produsen, kemudian ada konsumen, kemudian ada yang terakhir adalah pengurai. Nanti itu polanya akan terus berlanjut. Kalau sudah habis, elang ini tadi mati, kemudian dimakan oleh bakteri pengurai, kemudian dia jadi pupuk, ya toh, pupuk untuk tanaman. Nah, tanaman ini tadi dimakan oleh hewan lainnya,
hewan lainnya dimakan. Nah, itu polanya itu terus berkelanjutan. Seperti halnya kemarin berpikir komputasional dalam sebuah coding. Tadi kemarin ada berapa prinsip coding kemarin? Ada 4. Yang pertama ada apa saja? Ya, ada dekomposisi, memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian ada apa lagi? Abstraksi, membuang berita atau informasi yang tidak penting, memasukkan informasi yang penting saja. Kemudian apa lagi? Algoritmanya, langkah-langkahnya. Kemudian ada pengenalan pola. Nah, ini sama dengan ini. Rantai makanan polanya akan terus berlanjut. Dari produsen, kemudian ada konsumen, ada pengurai. Terus, ini polanya terus berlanjut. Terus munyer, ngono cah. Oke? Nah, ini nanti saya akan membagikan sebuah ini unplug ya, di coding itu namanya unplug. Kamu ambil satu per kelompok, ngambil satu, kemudian coba kamu kerjakan. Setelah dikerjakan, kamu coba presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas bersama kelompok kalian. Ya, paham? Ayo silakan ambil salah satu. Ya, waktunya tidak banyak ya, karena memang kita mengejar waktu. Waktunya tidak banyak, 5 menit. 5 menit cukup ya? Namanya kerja kelompok itu dibagi ya tugasnya, ada yang menggunting, ada yang menempel, kemudian ada yang menulis, supaya nanti pekerjaannya akan cepat selesai. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Sudah? Sudah belum?
Ya, yang sudah? Ada yang sudah? Kelompok 3. Kelompok 2. Ya, sudah? Kalau sudah, bisa dipresentasikan di depan bersama kelompoknya. Garis besarnya saja ya, karena memang waktunya itu terbatas. Garis besarnya saja. Pokoknya nanti penjelasannya tahu. Yuk, silakan. Kelompok 3 dulu yang sepertinya sudah siap untuk mempresentasikan apa yang dikerjakan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada tadi. Tadi dimangsa oleh tikus dan tikus dimangsa oleh padi. Nah, iya terus. Ular memakan tikus. Orang itu memakan ular. Bakteri. Setelah ular mati, bakteri itu akan bekerja menguraikan bakterinya elang. Ya, di sini di polanya akan terus berlanjut di kelompok 3. Di sini ada rumput, ya, padi. Gambarnya ini tentang tumbuhan. Di sini bertindak sebagai apa ini? Padi di sini produsen. Produsen itu makhluk hidup atau tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui hasil fotosintesis. Nah, dia menghasilkan makanan sendiri, kemudian dimakan oleh makhluk hidup lain, yaitu ada tikus. Tikus ini memakan padi, kemudian, nah tikus ini bertindak sebagai konsumen. Konsumen tingkat pertama, konsumen karena memakan produsen. Jenenge konsumen itu dia itu makan dari apa yang disuguhkan oleh produsennya. Tikus kemudian dimakan oleh ular. Polanya terus berlanjut ya. Tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang ini kemudian mati, diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai kimang kan mati ini kan otomatis di lemah saja di tanah kan. Nah, dia akan menjadi pupuk untuk tanaman lagi. Nah, polanya terus berkelanjutan. Terus diuraikan terus mari jadi pupuk pari, pupuk suket, kemudian suket dimakan tikus dan seterusnya. Ini sama artinya dengan apa? Berpikir komputasional tentang pengenalan pola beserta langkah-langkahnya atau algoritma. Ya, terima kasih kelompok 3, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa yang berani maju ke depan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 maju ke depan, boleh mempresentasikan apa yang telah kalian
kerjakan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar ini, nah itu sama, hampir sama ya, hampir sama. Cuma ini mungkin polanya beda. Yo, sama polanya, cuma gambarnya yang membedakan. Ya, silakan dijelaskan, Mbak. Ya, polanya terus ya, hampir sama ya dengan kelompok 3. Nah, tapi paham toh? Paham toh? Nah, di sini saya pengen tanya, yang bertindak sebagai produsen apanya? Produsen itu yang menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian konsumennya itu hewan apa saja di situ? Ada tikus, ya, iya. Kemudian diuraikan oleh bakteri pemulai, elangnya mati, terus dia menjadi pupuk bagi tanaman dan seterusnya. Polanya terus berlanjut ya. Sama kita sebenarnya itu kita setiap hari itu sudah disuguhkan dengan cara berpikir komputasional, tapi kita belum paham. Oh, ternyata iki berpikir komputasional toh. Oh, ternyata iki termasuk coding toh gitu ya. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo yang semangat, mari kalau nggak semangat. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 1 silakan presentasikan apa yang telah dikerjakan. Nah, ini tidak sama ya. Atau mungkin sama. Ya, silakan. Silakan. Ya, andanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menjelaskan tentang rantai makanan. Ada 2 yaitu tidak sama hewannya. Silakan kami jelaskan apa yang kamu dapatkan dari LKPD-nya. Dimakan oleh sebagai konsumen. Lalu yang kedua ini sebagai produsen. Kemudian ini dimakan oleh Musa lalu dimakan oleh Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah berani tampil di depan adalah hal yang luar biasa, karena tidak semua anak-anak mungkin ada yang malu atau apa. Dengan kalian tampil di depan itu sudah menunjukkan hal yang luar biasa. Yuk, silakan diakhiri. Silakan kembali ke tempatnya. Kesimpulan dari ketiga kelompok itu, kelompok ini sama ya. Menjelaskan tentang proses memakan antar makhluk hidup. Itu namanya rantai makanan. Dalam rantai makanan itu pasti ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen, ada yang namanya pengurai. Itu pasti itu rumusnya itu. Dan itu polanya terus berlangsung. Dari produsen, kemudian konsumen, kemudian ada pengurainya. Nah, kalau sudah paham, ya, kalian kan sudah mengerjakan, otomatis kalian paham. Sekarang saya pengen tanya, apa sih itu rantai makanan? Proses apa sih rantai makanan itu? Peristiwa makan,
Terus itu ada proses makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Jadi ada urut-urutannya dari produsen. Produsen tadi apa? Produsen itu yang bagaimana sih? Makhluk hidup yang bisa apa? Menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadilah sebuah makanan. Kemudian produsen ini dimakan oleh makhluk hidup lain. Nah, tadi apa? Hampir sama ya tadi LKPD-nya. Ada yang dimakan tikus, ada yang dimakan setelah tikus apa tadi? Ular. Sing video mang apa nih? Nah, ularnya merasa berkuasa. Ternyata dia masih ada hewan pemakan lain. Dia dimakan oleh elang. Elangnya mati, diuraikan oleh bakteri. Nah, paham nggak anak-anak? Jadi kalau sudah paham, insya Allah materinya sudah tersampaikan. Codingnya juga tersampaikan bahwa coding tadi ada berapa prinsip? Tadi apa? 4 prinsip itu berpikir apa? Berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi tadi apa? Memecah masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian ada lagi apa? Abstraksi, membuang informasi yang tidak penting, hanya yang diambil informasi yang penting saja. Terus apa lagi? Algoritma, sesuai dengan langkah-langkah. Terus yang satu, pengenalan pola. Dan kita barusan mempelajari rantai makanan. Salah satu dari prinsip itu sudah kita lalui, yaitu apa? Pengenalan pola. Polanya akan terus luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum saya akhiri pembelajaran, saya punya lembar kerja yang nanti bisa digunakan untuk permainan ke depan. Ini bermain codingnya, tapi tidak sekarang. Setelah pembelajaran kita bahas. Jadi ini kamu pegang terlebih dahulu, nanti pembahasannya setelah ini. Karena memang waktunya terbatas. Yang belum siapa ini? Waduh, kertasnya kurang ya. Nah ini pinjam. Kurang ya. Ya nanti saya kasih lagi. Oke, saya rasa pembelajaran kali ini sudah cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Yuk sebelum kita pulang saya pengen ice breaking tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Kalau tepuk anak Indonesia hebat. Tepuk anak Indonesia hebat. Pagi daripada olahraga. Semangat belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, minta tolong salah satu temannya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrihim al-insan
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi